Hai Bala Kerja, lagi-lagi ngomongin tentang pandemi dan cara melindungi diri dari paparan virus corona. Selain dianjurkan untuk meningkatkan kebersihan diri, kita juga dianjurkan untuk menerapkan physical distancing ya, atau jaga jarak. Nah, kira-kira gimana sih teman-teman disabilitas netra bisa menerapkan anjuran tersebut, terlebih ketika mereka kerap berinteraksi dengan orang lain? Biar langsung jelasnya, kita bisa terhubung dan ngobrol aja langsung dengan salah satu sahabat saya juga yang bernama Dendi. Mungkin di antara kalian udah tahu, tapi lebih jelasnya kita langsung aja ngobrol sama dia ya. Halo Den, Halo, halo, Bibi. ewe, gimana kabarmu Den di Jakarta? Baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Ternyata lumayan merah Merah apa nih? Merah semangat. petanya. Oke, kamu masih work from home ya? Work from cost ya. Oh, Work oke, from friend house. boarding home. Working home. Oke, sip Den. Langsung aja, kita semua banyak yang pengen tahu kali ya, teman-teman disabilitas netra itu bisa menerapkan perlindungan dirinya, terlebih ketika berinteraksi dengan orang lain tuh di situasi seperti ini kayak gimana, Den? Oke, teman-teman, saya Dendi. Saya bekerja di Komnas HAM di Jakarta. Mengenai COVID-19 ini, bagaimana kita berlindung dari COVID-19. Hal yang pertama itu sebenarnya jangan bersikap bodoh amat. Karena ini respon ya, karena beberapa hari yang lalu mungkin ada video yang menganggap bahwa COVID ini terlalu remeh bagi dia. Jadi jangan bersikap seperti itu. Asumsikanlah bahwa eh, ketika eh, COVID ini persebarannya begitu cepat membludak, tenaga medis itu kurang sehingga penanganan yang adekuat bagi kita sendiri ya masing-masing individu itu akan menjadi terhambat. Nah itulah yang menyebabkan terus kematian begitu banyak dan sebagainya. Yang kedua, memang tetap berada di rumah. Atau kalau saya mungkin berada di kos ya. Tetap berada di rumah itu yang paling penting. Bolehlah kita keluar, boleh kita menggunakan masker. Tapi itu bukan poin utama dari physical distancing. Physical distancing tetap berada jauh dari berada jauh dari lingkungan yang ramai. Cuma itu sih poin. Hindarilah lingkungan ramai. Kalau bisa tetap di rumah, tetap di kosan, dan tetap menjalin relasi dengan lingkungan dengan melalui media online ya, seperti WhatsApp dan sebagainya. Karena itu penting banget. Sebab ketika kita butuh bantuan, ya mereka-mereka ini yang bakal ngambil gitu ya, ngambil ngambil kita. Maksudnya mengambil ini membantu kita langsung gitu yang Oke, sip Den. Menarik ya. Jadi yang memang harus diketahui adalah meskipun kita menerapkan physical distancing, tapi tetap semuanya berelasi dengan baik melalui cara-cara yang bisa ditempuh secara online gitu ya. Baik, ya. Den. Kalau misalnya saya tanya, kamu kan ngekos nih. Kalau makan gitu gimana, Den? Pernah GoFood? Kalau misalnya GoFood, apa yang kamu lakukan? Terus kalau misalnya enggak, apa yang juga kamu terapkan? Oke. Ini biasa yang saya lakukan ini. Ketika saya GoFood ke Gojek, saya catat nomor nomor ininya dia apa? Nomor motornya dia sama saya tanya nama dan sebagainya. Supaya kenapa? Ketika ada sesuatu dengan saya, orang-orang mudah tracingnya. Nanti orang itu, orang itu. Cuma itu sih. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap pakai desinfektan atau hand sanitizer. Kalau ngambil makanan dan sebagainya, kalau bisa pakai tongkat, kalau nggak bisa ya saya ambil langsung. Tapi setelah itu ya cuci tangan, terus kereseknya saya semprot-semprot gitu. Untuk makan, kebetulan karena kan saya memang tidak tidak seorang diri di kos, jadi saya punya teman-teman di kos. Daripada saya GoFood, saya mending eh, ini bernegosiasi ya, negosiasi untuk saya bisa makan tapi saya ngasih gitu loh. Jadi seakan-akan juga teman-teman di kos itu bantu saya. Nah itu gimana caranya kepentingan kita sampai kepentingan mereka juga sampai. Karena kan gitu. Karena kan kita terdampak semuanya kan yang satu kos ini. Itu yang saya lakukan selama ini di kos.
poinnya adalah negosiasi ya Den ya. Jadi kalau dari ceritamu tadi ya untuk meminimalisir kontak dengan orang yang maksudnya tidak dikenal, lebih baik memang berkontak dengan yang sudah dikenal, otomatis lebih mengetahui kebutuhanmu sehingga bisa melindungi kamu juga ya dari paparan virus itu ya Den ya. Benar, Oke. usahakan dengan teman-teman deket lah. Karena kan ya itu tadi biar mudah tracingnya. Tapi mudah-mudahan nggak kena lah ya. Karena kan cuma kan kita tetap waspada. Pengen yang penting. Oke, Dan. Kalau misalnya kamu bayangkan kamu harus keluar nih, apakah kamu akan membawa hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya? Dan bagaimana cara kamu melindungi diri? Apalagi kalau misalnya butuh nyebrang, terus dibantu orang lain gitu, Dan. Nah, iya ya. Kalau itu memang agak susah kalau nyebrang. Ya terpaksa kita harus bergandengan. Tapi tetap gunakan ya itu tadi bawa masker, pakai masker. Setelah megang itu pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nggak apa-apa kok, meskipun dihadapkan kan ini memang lagi masa darurat ya. Orang-orang pada tahu lah. Jadi saya cuma pakai masker biasanya, nggak pakai glove. Tapi saya selalu bawa hand sanitizer atau sabun. Kalau ketemu air saya lebih baik pakai sabun. Tapi kalau deket-deket gitu ya hand sanitizer aja terus balik pulang ya. Yang paling susah itu kan kalau ke ATM. Kalau ambil duit ke ATM. Hmm. Nah itu agak susah karena ATM itu kan belum tentu disemprotin sama pihak pihak banknya gitu kan sama desinfektan. Jadi saya juga bawa desinfektan, saya semprot-semprot sendiri biasanya. Wih, poin yang menarik banget. Memang membawa hand sanitizer atau desinfektan kemana-mana itu ternyata penting ya Dan ya, karena memang selain untuk bisa kamu pakai sendiri, kamu juga bisa semprotin itu di mesin ATM atau di tempat-tempat yang kamu pegang, atau bahkan diberikan dulu ke orang lain yang misalnya nggak bawa hand sanitizer dan mau bantu kamu, gitu kan ya? Penting, penting banget. Tapi jangan keliru loh. Jangan desinfektan terus pakai tangan, hand sanitizer kamu semprotin ke barang, jangan. Jangan dibalik. Ya, benar sekali. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga ya, dan juga protokol-protokol yang bisa diakses bebas gitu ya, Dan ya. Kiranya yang Hmm, kamu sampaikan tadi cukup banget, cukup bermanfaat untuk bala bincang volume kedua ini, Den. Dan semoga kita ke depan bisa berbincang lagi ya tentang hal-hal lain dan boleh sedikit nggak saya tambahin ini? silakan, silakan. Oh iya ya. Jadi kalau bisa teman-teman ya, kalau dalam situasi kayak gini tetap usahakan memberi lah. Kan memberi poinnya bukan pada punya apa nggak punya, tapi mau apa tidak mau. Memberi, membantu orang lain begitu ya. Ya memberi, terserah pikiran membantu orang lain, memberi siapapun itu dan sebagainya. Karena kan banyak masalah juga kan dalam situasi kayak gini. Jadi usahakan untuk memberi Benar sekali, apapun Den. itu, walaupun senilai sebiji beras. Puitis sekali. Oke, Den. Terima kasih banyak ya, Den, waktunya ya. Buat Yuk, teman-teman yang sama lain. Iya, kamu sehat-sehat di Jakarta dan semoga kita nanti bisa ngobrolin hal lain yang lebih menarik dan asik gitu ya untuk wacana disabilitas itu sendiri gitu. Amin. Iya. Dadah, Den.